How good a night are you? You'll see. Selamat datang di Miss Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur film dan serial TV yang diadaptasi dari buku yang paling dinantikan di tahun 2026. I'm Grace. I'm gonna call you Rocky. Nomor 10, People We Meet on Vacation. Emily Henry bisa dibilang sudah menjadi pakarnya bacaan santai untuk liburan pantai. Tetapi novel keduanya ini bukan sekedar hiburan ringan. How about every summer, wherever we are, we meet somewhere in the world for a trip. People We Met on Vacation secara non-linear mengikuti upaya dua orang untuk menyelamatkan persahabatan mereka di Palm Springs yang justru membuat hubungan mereka semakin rumit. What was that? I'm just confused. What am I to you? Kisah cintanya menjadi bestseller versi New York Times dan memenangkan Goodreads Choice Award untuk kategori Reader's Favorites Romance. Kini, Temple Hill Entertainment, rumah produksi favorit penonton untuk film romantis, membawanya ke Netflix. Emily Bader dan Tom Blythe membintangi adaptasi ini di bawah arahan sutradara Brad Halley yang sebelumnya mendapat banyak pujian lewat I'll See You in My Dreams dan Hearts Beat Loud. Menjanjikan kehangatan romansa klasik dengan kedalaman yang unik, People We Meet on Vacation sudah mencuri hati penonton bahkan sebelum perilisannya pada 9 Januari. And at the end, I just breathed this huge sigh of relief and started crying because I was so happy with it. And more than that, because I knew that the readers were going to love it. Nomor 9, Reminders of Him. You guys need help? Do you know how to wash dishes? 7 years experience. Okay, not gonna ask you to expand on that. Setelah kesuksesan It Ends With Us pada tahun 2024, meskipun kontroversial, tahun 2026 terlihat sangat menjanjikan bagi Colleen Hoover. Verity bahkan diprediksi memiliki nilai prestisius dengan jadwal rilis Oktober, deretan sinias ternama, serta jajaran pemeran yang dipimpin Dakota Johnson dan Anne Hathaway. Namun sorotan terbesar justru tertuju pada debut Hoover sebagai penulis skenario lewat Reminders of Him. Coming back was a mistake. I want to meet the human that Scotty and I made. Novel aslinya terjual jutaan kopi, mengisahkan mantan narapidana yang berusaha bangkit dari tragedi dan kembali terhubung dengan putrinya dengan bantuan mantan bintang NFL. Maika Monroe dan Tyreek Withers memimpin para pemeran bersama Lauren Graham, Bradley Whitford, dan bintang country Lainey Wilson. Dengan Hoover terlibat langsung sebagai penulis dan produser, penggemar jelas tidak perlu diingatkan lagi untuk menonton Reminders of Him saat tayang pada 13 Maret mendatang. I should probably go. You should probably stay. Nomor 8, Scarpetta. Sejak tahun 1990, Patricia Cornwell telah memikat pembaca thriller lewat kasus-kasus ahli forensik Dr. Kay Scarpetta. Literally the first option I had for the Scarpetta series was 1989, and here it will be 2020. Yeah. Or finally. Kini kisah itu diangkat ke layar oleh Nicole Kidman. Aktris ikonik ini didampingi Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale, dan Ariana DeBose dengan Rosie McEwan memerankan Scarpetta dalam adegan kilas balik. Perusahaan produksi Kidman sendiri, Blossom Films, bekerja sama dengan Blumhouse untuk memproduksi serial prosedural ini bagi Amazon Prime. Jelas memanfaatkan kesuksesan Reacher. Reacher. I figured it out. I know how they're manufacturing their money. What? How? Showrunner Elizabeth Sarnoff juga bukan nama sembarangan dengan rekam jejak di Deadwood, Lost, dan Barry. Dengan 2 musim yang sudah mendapat lampu hijau, Scarpetta diprediksi menjadi rilisan besar pada 11 Maret. I brought the project to Blumhouse. We brought the project to Nicole. We then all together went to Amazon. So I am in it. Nomor 7, Wuthering Heights. Take a wife. A wife? What wife? Mahakarya Emily Bronte tahun 1847 ini telah mengalami banyak adaptasi layar yang eksperimental. Namun versi baru Wuthering Heights dari Warner Bros. Memicu kontroversi, terutama karena pemilihan aktor yang lebih tua, termasuk Jacob Elordi sebagai Heathcliff yang awalnya digambarkan berkulit gelap. When you are at peace, shall be in hell. Meski begitu, ekspektasi tetap tinggi berkat Emerald Fennell sebagai penulis dan sutradara setelah kesuksesan Promising Young Woman dan Saltburn. I have a complete and utter horror of ugliness. Ever since I was very young. I don't know why. Because you're a terrible person. Don't be mean. Mitra produser lamanya, Margot Robbie, akhirnya tampil di depan kamera sebagai Catherine Earnshaw dalam kisah cinta epik yang syarat gairah dan tragedi.
Adaptasi ini berjanji memperkuat intensitas tersebut sambil tetap menghormati nuansa gotik khas Bronte. Dengan jadwal rilis bertepatan dengan Harry Valentine, Wuthering Heights versi Fennell siap menyatukan penggemar drama kostum, romansa, dan prestis. Kiss me. And let us both be damned. Nomor 6. The Testaments. Epos distopia The Handmaid's Tale berkembang menjadi salah satu drama TV paling monumental selama 6 musim. Namun kisah versi Margaret Atwood tidak berhenti di sana. So we know from book 1 that Gilead ends, but we don't know how. We're a little closer to knowing how. The Testaments dinobatkan sebagai fiksi terbaik tahun 2019 oleh Goodreads Choice Award dan Booker Prize. Kini, Hulu melanjutkan cerita dengan runtuhnya teokrasi otoriter Gilead dipicu oleh idealisme revolusioner June Osborne. Please, protect your humble servants. Let them know their lives are worthy. Chase Infinity, bintang pendatang baru dari One Battle After Another, memerankan Putri June dalam ensemble karakter yang berjuang menghadapi trauma dan gejolak politik dunia baru ini. Meski dipastikan sama beratnya dengan The Handmaid's Tale, The Testaments menjanjikan debut yang berani dan relevan pada April mendatang. You felt the need to create this warning. Simply because I have never believed it can't happen here. Nomor 5. Project Hail Mary. The consensus here is that it would be preferable if you did not die. Thanks, guys. Novel pemenang penghargaan karya Andy Weir ini mengikuti misi seorang astronot amnesia untuk menyelamatkan matahari. Mewujudkan kisah epik ini jelas menjadi tantangan besar bagi sutradara Phil Lord dan Chris Miller. Ryan Gosling sebagai pemeran utama jelas punya kualitas yang dibutuhkan. Namun, ini menjadi proyek live action pertama duo sutradara animasi tersebut sejak film 21 Jump Street. Meski kali ini dibalut spektakel CGI berskala besar. Kontroversi muncul dari materi promosi yang mengisyaratkan alien Rocky. Twist terbesar dalam novel akan tampil sebagai karakter komedi. Fist my bum. No, it's fist bump. It's not the same. Meski begitu, kepercayaan besar tetap diberikan pada penulis skenario Drew Goddard yang sebelumnya mengadaptasi The Martian menjadi salah satu film paling dipuji di tahun 2015. 4.5 billion years. Nobody here. And now, me. Dengan keyakinan kuat di baliknya, Project Hail Mary akan meluncur ke bioskop pada 20 Maret. Nomor 4. A Knight of the Seven Kingdoms. Every knight needs a squire, and you look like you need one more than most. HBO mengubah A Song of Ice and Fire menjadi salah satu serial TV paling monumental sepanjang masa. Game of Thrones kemudian memperluas dunianya lewat prequel House of the Dragons. It's been said that as Targaryens, we are closer to gods than to men. The Iron Throne puts us a touch closer, perhaps. Kini, A Knight of the Seven Kingdoms menghidupkan kembali visi George R.R. Martin dengan mengadaptasi seri novela Tales of Dunk and Egg. Peter Clevey berperan sebagai Sir Duncan the Tall yang bersama pengawal mudanya berpetualang melintasi Westeros pada abad terakhir kekuasaan Targaryen. It's a hedge knight, ain't it? What? It's like a knight, but sadder. We're not sad. Kisah ini mengingatkan pada formula petualangan fantasi episodik yang lebih ringan, namun tetap syarat kekerasan dan karakter kompleks khas epic HBO tersebut. Para penggemar tak sabar memulai perjalanan baru di Westeros pada 18 Januari. And the no true knight among you! Was that ill-handled? Right, yeah. Nomor 3. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Twice the number of tributes. Twice the glory. Trilogi asli The Hunger Games karya Suzanne Collins sukses besar secara kritik dan komersial sebagai adaptasi YA. Film prequel tahun 2023, The Ballad of Songbirds and Snakes, menegaskan komitmen Lionsgate dan sutradara Francis Lawrence untuk memperkaya saga distopia ini. Right here in the old there before, when nothing is left anymore. Tak heran adaptasi Sunrise on the Reaping sudah mendapat lampu hijau hampir setahun sebelum bukunya dirilis besar-besaran.
Berlatar 24 tahun setelah peristiwa prequel pertama, edisi Hunger Games terbesar ini menghadirkan deretan bintang Hollywood, termasuk kembalinya Jennifer Lawrence dan Josh Hutcherson. Making those movies was such an amazing time in my life, and playing that character was incredible. So to bring that back to life would be a dream come true. Dengan rilis bergengsi pada 20 November, film ini siap memuaskan para penggemar sekali lagi. Nomor 2, Dune Part 3. Setelah 56 tahun dan berbagai adaptasi yang memecah pendapat, mahakarya fiksi ilmiah Frank Herbert akhirnya mendapatkan perlakuan yang layak. Desert power. This is only the beginning. Dua bagian adaptasi Dune menuai pujian luas berkat penceritaan berkonsep tinggi dan visual yang memukau. Sejak awal, Denis Villeneuve memang membayangkan trilogi. If I go back on Arrakis, is because I can again try to make it better. Bagian ketiga akan mengadaptasi Dune Messiah yang menyoroti perjuangan Paul Atreides mempertahankan kekuasaan dan integritasnya sebagai pemimpin suci sebuah imperium galaksi. You're out of your mind. He's bluffing. Consider what you're about to do, Paul Atreides. Silence! Novel ini sempat mendapat respon beragam karena muatan politik dan filosofisnya. Tetapi franchise layar ini sudah membuktikan kemampuannya lewat serial HBO Dune Prophecy. We are the hand that points toward a righteous path. We are meant to guide the Imperium, not rule it. We must create the path and lead others to it. We're the only ones who can. Warner Bros. Jelas menyiapkan rencana jangka panjang, sementara Villeneuve berniat menutup kisah Atreides dengan kuat pada bulan Desember. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Crime 101 membawa novela pujian karya Don Winslow ke bioskop pada 13 Februari. What makes this job different? There comes a moment when you realize you don't have as much time as you thought you had. East of Eden. Zoe Kazan melanjutkan jejak kakeknya lewat adaptasi Netflix dari mahakarya John Steinbeck. What did you say? I said it's a good idea if it works. It's gonna work because it's gotta work. It's gotta work because I said so. Lucky, Anya Taylor-Joy terjun ke dunia kriminal dalam adaptasi Apple TV dari novel drama bestseller Marissa Stapley. It's a wrap. Oh, cool. That's a wrap. That's a wrap. Got a problem with that? Margus Got Money Troubles, serial miniseri drama penuh bumbu dari Apple TV diadaptasi dari novel hit karya Raffi Thor. Pride and Prejudice. Netflix dan Dolly Alderton menawarkan pengembangan berani atas kisah cinta legendaris Jane Austen. So what do we know about this new retelling? Well, we're told the 6-episode Netflix series will be a, quote, faithful classic adaptation of the novel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Narnia: The Magician's Nephew. What can you tease about that transformation? What do you think? Nada. But I'm very excited. I'm very happy, beyond happy to be working with Greta. Meski film-film Chronicles of Narnia dianggap sebagai adaptasi yang layak dari karya C.S. Lewis, sejak 2010 tidak ada lagi film barunya. Kita juga belum pernah melihat asal-usul dunia magis yang memikat pembaca muda sejak 1950 tersebut. There is a deep magic more powerful than any of us that rules over all of Narnia. It defines right from wrong and governs all our destinies. Sebagai prequel, The Magician's Nephew akan menjadi titik awal reboot seri film ini untuk Netflix. Proyek ini dipimpin oleh aktris sekaligus sineas Greta Gerwig yang menaklukkan mainstream lewat Little Woman di tahun 2019 dan Barbie di tahun 2023. She's just an incredibly generous, intuitive person who inspires everybody around her. Sudut pandangnya menjanjikan interpretasi segar atas lore yang sudah lama ia kagumi. Netflix jelas percaya pada visinya dengan 2 produksi bertabur bintang yang sudah dijadwalkan. Dengan rilis IMAX pada 26 November, The Magician's Nephew tampaknya sepadan dengan penantian panjang generasi pembaca Lewis. Once a king or queen of Narnia, always a king or queen. Buku apa yang paling kamu nantikan untuk diadaptasi ke layar pada 2026? Tulis pilihan kamu di kolom komentar.